Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama, pengetahuan baru yang didapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini, terutama topik 3, kemudian kontribusi pengetahuan baru terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan koneksi antar materi. Section 1, pengetahuan baru yang didapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Topik ini membahas mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strategi pembelajaran sendiri adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan pengajar sebelum mengajar. Ada beberapa macam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung, strategi pengajaran interaktif, strategi pengajaran mandiri, dan strategi pengajaran melalui pengalaman. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan strategi pengajaran. Yang pertama, Project-based learning. Project-based learning adalah strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik secara berkelompok untuk membuat suatu proyek atau memecahkan masalah dari proyek yang diberikan. Proyek yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok adalah proyek yang berbeda-beda, namun tetap untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua, small group discussion. Small group discussion atau diskusi kelompok kecil merupakan elemen belajar secara aktif. Aktivitas diskusi pembelajaran dapat berupa membangkitkan ide, menyimpulkan poin penting, mengakses tingkat skill dan pengetahuan, memungkinkan memproses outcome pembelajaran pada akhir kelas, dan dapat menyelesaikan masalah. Setiap kelompok akan membahas masalah yang berbeda, namun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang ketiga, jigsaw reading. Nah, jigsaw reading merupakan strategi belajar yang kooperatif yang bertujuan agar peserta didik mendapatkan kenyamanan belajar sesuai dengan diri mereka. Guru memberikan subtopik materi berbeda yang harus dibaca oleh masing-masing kelompok. Kemudian, peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok baru untuk mendiskusikan pemahaman mereka masing-masing. Jadi, saling bertukar informasi. Yang keempat, strategi problem-based interaction. Nah, ini merupakan strategi yang menunjang keterlibatan peserta didik untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah autentik yang dihadapi. Manfaat yang akan didapatkan dari penggunaan strategi ini adalah peserta didik akan mempunyai pemahaman mengenai hubungan pengetahuan dengan dunia nyata, serta bagaimana cara yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam masalah yang kompleks. Section 2. Kontribusi pengetahuan baru terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pengetahuan mengenai macam-macam strategi pembelajaran berdiferensiasi penting dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran yang menarik, beragam, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Section 3. Koneksi antar materi. Di sini dibuat sebuah peta konsep yang menggambarkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berhubungan dengan topik materi pada mata kuliah lain. Di sini ada keterkaitan dengan mata kuliah PPDP atau pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi itu dipilih sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.
Yang kedua, hubungan dengan mata kuliah PPAE atau prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dipilih itu harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang ketiga, keterkaitan dengan mata kuliah Design Thinking atau DT. Nah, strategi pembelajaran itu dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik di lapangan. Lalu, hubungan dengan lingkungan nyata di sekolah. Yang pertama, strategi dipilih sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik di kelas, dan penggunaan strategi problem-based instruction disesuaikan dengan masalah lingkungan sekitar peserta didik. Jadi, membuat pembelajaran sedekat mungkin dengan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oke, terima kasih. Itulah koneksi antar materi topik 3 pembelajaran berdiferensiasi.